Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Dua. Siapa yang tidak hadir? Ada berita sakitkah atau? Satu sakit, yang satu lagi apa? Tidak ada kabar ya? Sebelum kita lanjutkan dengan pertemuan hari ini, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita diawali dulu dengan berdoa. Siapa yang biasa memimpin doa? Coba. Habis, silakan. Selesai? Sebelum kita lanjut dengan materi pokok hari ini, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul, ada yang tahu materi sebelumnya minggu yang lalu seperti apa kita pelajari? Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Yaitu patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Dan guru. Yaitu hari ini sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran kita, kita nyanyikan lagu nasional dulu untuk menyemangatkan kita untuk belajar. Indonesia, tanah airku, jatuh pada darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Siapa bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
semua kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih, jangan tinggal. Kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ilmu kamu? Pernah terjadi? Baiklah, sekarang sama-sama kita akan menyimak video yang akan kita putarkan. Semoga selalu sehat dan terus semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih, jangan ditonton. Kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ilmu kamu? Pernah terjadi yang merupakan manusia pertama di alam bumi. Apakah Nabi Idris? Nabi yang sangat cerdas dan penuh cara mendidik. Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jauh begitu tahu. Coba, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja di jawabannya. Rasul pertama yang kamu itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Tidaknya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak? Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Tidak banyak ya? Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Terus kenapa ini? Coba kita tahu. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Adam, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkan ini menggunakan nada dari kelompok nasyid kaitan atau nada yang ada di video animasi Musa dan Harun. Yang video ini bisa dicek di deskripsi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah SWT mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka jalankan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para Nabi dan Rasul membawa para pembela kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, Nabi dan Rasul memberikan peringatan kepada manusia yang buruk, manusia yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperintahkan yang mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Tugas yang keempat, yaitu menerima akal manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan Al-Quran yang berbunyi Innama yu'afku lintama yu'afku lintama. Kata Nabi Muhammad, ini diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akal. Nonton YouTube bisa dapat voucher belanja di Shopee. Beli voucher sampai dengan 1 juta. Caranya, klik fitur keranjang ya. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita ada pemilikannya dengan kata khas. Khas adalah singkatan dari Fadala, Amanah, Sibuk, dan Tabu. Fadala artinya cerdas,
yang memiliki sifat ini, mereka berusaha dengan cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka bukan orang yang benar. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah mengerjakan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah siap dengan waktumu. Kita lanjut ya. Siddiq artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah mengatakan atau mengulanginya. Yang kedua, pada beliau menyampaikan, Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam kecewa, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Ada sifat-sifat yang tidak itu dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata bagi kiki, yaitu balaga, khiyana, kibir, dan hikmah. Balaga artinya bohong, khiyana artinya yang terjadi, kizi artinya berbohong, dan hikmah artinya menyembunyikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari empat sifat ini. Yang terakhir adalah sifat jadis rasul dan nabi. Sifat jadis adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan ngantuk. Pada dasarnya setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagai kita semua. Perbedaannya, keinginan mereka tidak dapat dari berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasa, derajat mereka bahkan mengalahkan derajat orang lain. Setelah mengetahui semua hal nabi dan rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman pada nabi dan rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada nabi dan rasul merupakan salah satu beriman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan nabi dan rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada nabi dan rasul? Beriman kepada nabi dan rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani rasul mereka dan kebenaran ajaran yang dibawa. Ada tiga poin yang bisa kita perbaiki, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah, kita juga harus meyakini rasul mereka dan kebenaran ajarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada nabi dan rasul? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lain. Walaupun kita adalah umat Muhammad, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa nabi lainnya bukan kita. Kita harus meyakini semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita menyembah para nabi dan rasul, yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap nabi dan rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa memadai ibadahnya dan ajaran-ajaran yang disampaikan. Dan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus nabi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Oleh sebab itu, jika kita menemui ada orang yang mengaku nabi, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan baik. Terus kami jika ada yang ditanyakan atau ada yang dibahas. Kami akan untuk yang saya usahakan akan saya berikan seperti ini. 1.
Yang kedua, kelompok mana lagi yang bisa menjawab? Apa kira-kira yang kamu bisa pelajari dari video tersebut? Video tersebut menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul tugasnya berbeda-beda. Yang selanjutnya ada Oh Bu, ternyata perbedaan Nabi dan Rasul itu beda. yang lain ada? Setelah kalian mempelajari video tersebut, setelah kalian memperhatikan video tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari video tersebut? Siapa kira-kira? Yang mana? Dapat mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Dapat mengetahui antara perbedaan Nabi dan Rasul. Yang lain? Video tersebut menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul tugasnya berbeda-beda. Video tersebut menjelaskan bahwa Nabi dan Rasul tugasnya berbeda-beda. Lanjut pertanyaan kedua ya. Lanjut dengan pertanyaan kedua, yaitu pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Oh Bu, ternyata perbedaan Nabi dan Rasul itu beda ya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul itu berbeda. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Kira-kira yang mana? Oh Bu, ternyata Nabi dan Rasul itu beda ya. Ada yang lain? Kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Mana? Yang lain mana?
pelajaran yaitu memahami makna iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kecerdasan beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul. Yang pertama, iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada
menyampaikan. Oke, ada yang lain? Kira-kira yang lebih ditambahkan lagi? Ya betul, betul sekali jawaban tadi, yaitu tabligh artinya menyampaikan ya. Menyampaikan yaitu salah satu sifatnya itu yaitu menyampaikan, baik itu berupa puasa, salat dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang bisa menambahkan? Ada yang lain yang bertanya tentang materi yang kita pelajari barusan? Ada? Kira-kira ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Apa? Kenapa dikatakan dengan Rasul ulul azmi? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Nabi dikatakan dengan Rasul ulul azmi? Ada? Di antara teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Coba, siapa yang bisa menjawab? Tidak ada ya? Jadi yang dikatakan Nabi ulul azmi adalah karena mereka nabi-nabi yang memiliki ketabahan iman dalam menghadapi cobaan dari Allah.
Garis kelompok 4. Menurut kalian, menurut kelompok 3 ada. Lanjut. Gimana kira-kira? Ada yang ada selesai? Nama lu apa bukan? Kenapa?
Kira-kira ada siap, sudah siap berapa soal? Yang kelompok 4 berapa sudah siap? 4, berarti satu lagi. Yang kelompok ketiga? 4. Kelompok kedua? 3. Kelompok 1? 3. Ya sudah? Kerjakan langsung. Diselesaikan ya. Jangan ada yang bicara, coba kerjakan. Masing-masing kelompok coba kerjakan. Nggak ada yang bicara.
sekelompok ya. Dan ada yang ikut, coba dikerjakan. Kelompok baru ya, siap. Kelompok ini kelompok 3 ya, siap ya. Ditunggu kelompok lain dulu ya. Kelompok 1, 2, dan 4. Sudah selesai semua? Sudah. Masing-masing kelompok sudah selesai? Nah, untuk menghindari kejenuhan kita pada hari ini, sekarang kita akan, siapa yang bisa menyanyikan satu lagu yang menyangkut dengan Nabi atau Rasul atau anak-anak Nabi lah, kira-kira siapa? Untuk menghilangkan kejenuhan kita, kira-kira kita nyanyi ya? Kita nyanyi ya? Anak-anak Nabi ya? Apa kita nyanyi? Sekarang kita lanjut dengan presentasi ya. Gila, kawin. Kerja. Sekarang kita lanjut dengan presentasi kita karena presentasi kira-kira kelompok mana yang udah siap? Ya udah. Dan coba kita presentasi. Siapa yang kira-kira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Menurut pemahaman kelompokmu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Putri Nazifah Zahira, teman saya bernama Mazatullah, Rika Alila, Mili Balkis, Manda. 1. Menurut pemahaman kelompokmu apa yang dimaksud dengan Nabi? Jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. 2. Menurut pemahaman kelompokmu apa yang dimaksud dengan Rasul? Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu hanya untuk dirinya dan orang lain. 3. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapat wahyu untuk dirinya sendiri dan kepada orang lain. 4. Sebutkan contoh-contoh suri tauladan dari Nabi dan Rasul yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Patuh kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, dan bersikap sopan santun. 5. Diskusikan dengan kelompokmu apa saja hikmah dan manfaat yang dapat kalian peroleh dan beriman kepada Nabi dan Rasul. Hikmah kepada Nabi dan Rasul dapat bersikap sopan santun, manfaatnya dapat menjauhi perbuatan tercela. Baik, hanya ini yang kami sampaikan dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa dulu untuk kelompok 3? Sekarang kita lanjut kelompok mana lagi ya kira-kira? Siap? Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Baiklah, dari kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini Mempresentasikan
contoh suri teladan dari Nabi dan Rasul yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan manusia. Membantu menurut pemahaman bahwa Muhammad dan dengan Nabi dijelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Berarti mempercayai bahwa mereka adalah utusan Allah SWT yang dipilih untuk menjadi Rasul dan pemimpinnya. Bukan waktu serta pemimpin dengan wasiat dan berjalan dengan. Menurut pemahaman baik, apa yang dimaksud dengan Rasul jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Seperti percaya bahwa mereka adalah orang Allah SWT dan umat manusia, serta membawa pesan-pesan. Berarti itu mempunyai manusia yang berjalan dengan. Ya, apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul memiliki tugas dan berbeda. Nabi dekat dan kemudian membawa umat manusia tentang adalah keadaan di dunia. Sedangkan Rasul memiliki tugas yang menyampaikan ilmu. Dia contoh suri tauladan Nabi dan Rasul yang bisa kalian jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu sesama sama yang membutuhkan pertolongan. Diskusikan dengan kelompok apa saja ada manfaat yang dapat kita peroleh dari berikan pada Nabi dan Rasul. Kita dapat menjadi sehat pada Nabi dan Rasul. Manfaat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita tahu sebagai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok mana? Pak Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. 1. Nama saya Ibu. Yang serius. Nama saya. Nama saya Eka Fitra. Di situ saya ada dua dari apa yang dimaksud dengan Nabi jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang jujur dan amanah. Siswa dapat menerapkan sifat ini dengan selalu berkata benar, menepati janji. 2. Menurut pemahaman kelompok, apa yang dimaksud dengan Rasul jelaskan dengan bahasa sendiri. Rasul memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi dan membimbing umat manusia. 3. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kalau Nabi tidak diutuskan untuk menyampaikan baik kepada umatnya. Kalau Rasul diutuskan untuk menyampaikan baik kepada umatnya. 4. Sebuah contoh suri tauladan dari Nabi dan Rasul yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padu dan hormat kepada orang tua dan guru. 5. Diskusikan dengan kelompok apa saja hikmah dan manfaat yang dapat kita peroleh dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Hikmah meningkatkan keimanan dan takwa beriman kepada Nabi dan Rasul dapat meningkatkan keimanan dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mendapatkan petunjuk dan bimbingan beriman kepada Nabi dan Rasul dapat memberikan petunjuk di bimbingan untuk hidup yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok
Dari presentasi kita di depan barusan, kira-kira ada tidak yang mau menambahkan? Nah, Yang mau bertanya? Sudah, presentasi kita pada hari ini dianggap selesai. Kira-kira ada nggak kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan kita hari ini, beriman kepada Nabi dan Rasul kewajiban kita umat muslim. Nabi tugasnya hanya melaksanakan wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul untuk dirinya dan kepada umat. Dengan meneladani suri tauladan dari Rasul kita akan menjadi umat yang baik. Ada yang menambahkan? Kasih apa dulu untuk kelompok 3? Kira-kira ada nggak mana kesimpulan sudah? Kira-kira bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? tapi ibu kalau boleh usul nanti depannya video pembelajaran dalam bentuk ambisi saja ya Bu, agar lebih menyenangkan. Insya Allah nanti ke depannya kita akan membuat video seperti usulan-usulan